Udah gini aja lagi. Oke, baik. Dengarkan Nabi dulu lah, baru kita buka kelas. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Nabi hari ini? Selamat pagi. Baik, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa maulah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Jadi hari ini kita langsung aja, karena beberapa waktu lalu udah kita kasih tahu, maka jadwal hari ini adalah setoran hafalan. Doa selesai, sholat. Sebenarnya ini harus dikasih tahu dari kelas 1. Cuman waktu itu tidak menjadi prioritas. Prioritas tahu? Prioritas apa? Ya, yang diutamakan. Seharusnya ini yang diutamakan. Makanya kelas 1 ini dikasih hafalan yang sama dengan ini. Bi, kenapa kami harus pakai kayak gini? Biar hafalan doa kalian setelah sholat bukan Allahumma gfir li wali walidayya saja dan Rabbana atina fid dunya hasanah saja. Paham? Itu kan ada banyak doanya tuh. Bi, itu yang dianjurkan Rasulullah. Sebenarnya ada yang iya, ada yang enggak. Ada doa-doa yang dibuat dari Rasulullah, ada yang dari Al-Quran, ada yang dari nabi-nabi yang lain, ada yang dari tuntunan sholat dari ulama-ulama, dijadikan satu. Yang lumrah dibaca pada saat selesai sholat. Pertanyaan Abi, doa selesai sholat wajib, sunnah, haram, makruh, mubah. Yang mana? Ayo. Hukum. Pembagian hukum ada berapa dalam Islam? 1. Wajib apa? 2. Haram. 3. Tapi kalau di zaman yang sekarang jangan dipakai dalil yang itu ya. Itu sebagai pengertian boleh. Tapi dalilnya begini, sunnah itu dilakukan berpahala, ditinggalkan rugi. Orang dikasih bonus kok nggak mau, ya kan? Masa ditinggalkan? Janganlah ditinggalkan sunnah. Cuman pengertiannya tetap ditinggalkan tidak apa-apa. Waktu pelaksanaannya. Terus 3, yang 4, mubah apa tuh? Boleh. 5, apa? Dikerjakan mengurangi. Dikerjakan tidak berpahala, ditinggalkan berpahala. Iya, ditinggalkan dia berpahala. Apa contohnya? Dikerjakan tidak berpahala. Makruh dikerjakan Berpahala. Dikerjakan tidak berdosa. Ditinggalkan berpahala. Apa contohnya? Makan bawang, makan jengkol, merokok itu hukumnya makruh. Kalau rokok makruh, maka vape makruh. Cuma vape bukan wampes, vape yang rokok elektrik. Iya, cuman yang menyebabkan dia menjadi makruh apa? Coba, menyebabkan penyakit. Itu dia. Tapi ada sebagian besar ulama yang membuat rokok itu haram. Kenapa? Lebih banyak mudorotnya daripada manfaatnya. Jadi kalau ada pengertian yang kayak gitu tuh, segala hal yang banyak kali mudorotnya, udah haram dia jatuh. Orangnya banyak. Ya, jadi kita balik ke hukum doa. Apa? Buat kesenangan. Tenang. Kalau Abi nanya, ayah Abi kan rokok. Apa? Kayak Fernando pernah ngerokok. Ngefly. Kata ayah Abi, dapat inspirasi. Abi bilang gak ada. Gak ada cerita. Apa pula inspirasi dari ngerokok? Habis duit, cepat tua. Apa namanya? Apa namanya? Banyak penyakit, beruban, limpanya warna hitam, banyak penyakit. Ininya bolong, hati dekat, bibir hitam, napasnya bau, giginya kuning, banyak kali mudorotnya. Orang marah, ruangan bau, anak kecil sesak napas, orang tua apa? Apa namanya? Sekarat. Bensin nih, bau. Bensin asam.
Beda zat yang dilarang dengan yang diharamkan. Yang dilarang itu udah pasti. Siapa pula yang mau konsumsi bensin? Oh, nggak boleh, haram. Lem kambing haram. Fari jangan ngelem lagi ya. Apa? Pernah kamu tengok orang ngelem pakai asap kereta king? Gas le, gas, reng. Jadi hukum doa apa kira-kira? Sunnah lagi. Ya, hukum berdoa sun. Nah, hukum berdoa setelah sholat? Sun. Hukum berdoa berjamaah setelah sholat? Dari mana? Apa hukum, apa pengertian sunnah? Dikerjakan? Betul. Semua ada nggak? Satu kelas keluar selalu belajar sendiri aja. Jadi untuk di pelajaran SBK berzikir ya. SBK sama praktek ibadah, Abi usahakan kita akan dapatkan dan selesaikan materi itu full, walaupun nanti nggak bareng Abi. Caranya gimana? Buku yang Abi rilis nanti, itulah kalian baca-baca. Entah ada guru penggantinya atau gimana terserah. Ya, cuma Abi sebisa mungkin kalau Abi di sini akan tetap masuk, walaupun yang kita bahas adalah pertanyaan seputar bebas, perkembangan remaja tentang ini itu. Kita buat temanya di al. Kayak gini lah ini. Kalian mau tanya apa aja bebas. Tapi jangan yang udah ditanya tanyakan balik. Ya. Ya Allah, orang udah sampai buat surat ya, dia mau tanya Abi kemana. Jadi kemarin tuh sebenarnya bulan ini nih jatahnya berangkat, cuma ada kopret yang diperketat. Jadi Abi nggak berani berangkat dan ada keperluan lain. Jadi Abi belum bisa meninggalkan beberapa hal. Termasuk kalian. Gitu. Terus ini apa kita ke sana, bus? Terus ada bencana di sana. Jadi Abi kayak gini. Kalau Abi ke sana, ya di daerah luar kayak Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Sulawesi Utara. Abi ke Jawa Barat. Ada juga di sana kena Bandung. Banjir, tanah longsor, apalagi gunung meletus, gempa bumi, potensi tsunami. Jadi sama aja, lebih bagus Abi di sini mempersiapkan diri. Mana tahu kita mau tsunami juga ya kan? Pakai cermin. Ya Allah alam, bandel-bandel kok, kalian aja bandel. Kamu Abi? Abi tinggal dulu di Jerman, di Jerman. Di apa? Tanjung. Wah, kayak kacamata mungkin gitu. Jadi, waktu dulu Abi sana, kami itu sering nyari ikan. Abi lahir di sini, Tanjung. Di atas tempat tidur. Iya. Udah, balik lagi. Vape ya. Vape sama kayak rokok. Kalau hukum asalnya itu makro, maka vape makro. Tapi Abi tetap mengatakan itu haram karena Abi menghukumkan rokok itu haram. Jadi vape haram. Apalagi makan vape-nya haram juga. Makan rokok haram. Itu yang menurut Abi yang rokok itu dia nggak kreatif. Dibakar, disap, dibuang lagi. Maunya dibakar jadi nikmat. Biasa jalan. Iya. Kok Fernando waktu ngerokok kayak mana? Iya. Kayak ceritanya. Ya udah, apalagi yang mau ditanya sebelum kita ke doa? Oh, Abi yang nanya, kok kalian pula yang nanya? Bahaya vape sama rokok itu sama aja. Lebih bahaya vape. Loh, rokok lebih. Vape sekarang banyak. Oh enggak, lebih bahaya Rokok. rokok. Oh, belum tahu. Vape dari apa coba? Bandingnya. Iya. Gini, tergantung rokoknya dan tergantung vape-nya. Kalau bahan-bahan yang di dalamnya berbahaya, misalnya baygon, coklin, ya kan? Bubuk mesiu, buan gitu, itu lebih berbahaya. Sun cabe ya kan? Di kota rokoknya ada pada
Iya, makanya Abi heran sama yang bukan, sama yang konsumsi rokok. Rokok dapat menyebabkan kanker, serangan jantung, hipotensi, gangguan kehamilan dan janin. Terus kenapa masih dihisap? Kata yang apa rokok? Apa coba? Itu kan rokok dapat. Kalau rokok beli, Enggak. rokok dapat bisa menyebabkan kanker. Jadi kalau beli enggak. Oh iya juga ya. Allah ya juga. Maksudnya apa sih? Kalau beli Lola, dia pakai RAM-nya cuma 2 giga. Makanya pakai Poco X3 NFC. 6 GB RAM, 128 GB. Oke, bagi yang mau beli. Abi record. Jago. Ayo tutup aja lah ini. Abi record. Record tapi ke Abi. Nih guys, kita lagi di 81. Hai guys. Sebenarnya Abi mau live, sebenarnya Abi lebih seneng live streaming jadi nggak diedit-edit. Cuma lama kali ngupload siang ini, teruploadnya siang besok. Satu hari satu malam. Ya namanya handphonenya kentang. Iya. Ini iPhone 13 jadi. Ini aku yang untuk nengok YouTube siapa? Dah. Belum, ntar lagi doain ya. Abi mau tanya dulu hukum doa berjamaah selesai sholat apa? Karena ini belajar. Abi nggak mau kalian belajar hanya menghafal. Abis itu nggak tahu mau dibawa kemana. Mau dibawa. Abi mau kalian menghafal dan mempraktekannya minimal di rumah sendiri. Kedua sama adik. Ketiga jadi imam di keluarga. Keempat jadi imam di masyarakat. Jadi Abi tanya dulu. Asal hukum beribadah apa? Hukum ibadah apa? Wajib. Nggak boleh. Semua ibadah nggak boleh dilakukan. Kecuali sampai turun dalil. Ada dalil lah baru dia dibolehkan. Misalnya kita puasa mana boleh, ngikut siapa kita puasa. Tapi setelah ada dalil maka boleh. Apa dalilnya? Al-Quran surah Al-Baqarah 183 dijelaskan lagi sama Rasulullah melalui hadisnya. Ini pun juga doa berjamaah selesai sholat. Ayo, kalau nggak ada dalilnya nggak boleh nih. Ngikuti siapa nih? Rasulullah nggak pernah doa berjamaah, nggak menganjurkan doa berjamaah selesai sholat. Jadi kita ngikuti siapa? Ayo, Dalil. ngikuti? Mana dalilnya? Quran. Yo, berapa sumber pengambilan hukum dalam Islam? 1. Bukan, itu kan macam-macam hukumnya. Kita nengok hukum, tengok dari mana? Ayo, ini kualitas anak Abi sekarang gini nih. Sembari Abi buat YouTube, jadi Abi mau open reaction sama anak-anak Abi di tiap-tiap kelas. Berapa sumber pengambilan hukum dalam Islam? 1 Quran, dah Abi kasih satu dulu Quran. Hadis, 3 kitab. Buku. Tafsir. Nanti waktu di kelas Ulama gitu. 2, di kelas 2 SMA itu belajar namanya pengambilan hukum dalam Islam. Kelas 2 sama kelas 3. Yang ketiga namanya ijma. Ijma itu adalah ulama-ulama, seluruh ulama ini orang-orang yang berilmu berkumpul memutuskan satu hukum dengan upaya yang sungguh-sungguh. Misalnya gini, apa hukum orang motong rambut? Apa hukum perempuan yang memirang rambutnya tapi untuk menyenangkan hati suami? Kalau di Quran sama hadis misalnya haram, nggak boleh perempuan memirang rambut, ya kan? Tapi kita boleh ngambil hukum dari ijma, keputusan fatwa ulama yang telah disepakati seluruh ulama. Gitu. Apa? Ijma. Al-Quran, hadis, ijma, qiyas. Kios. Fatwa ulama. Tapi tetap sumber hukum Islam yang paling kuat adalah Quran dan hadis. Tidak bisa ditawar. Kalau nyari hukum tengok di mana? Tengok di Quran. Kalau nggak ada di Quran tengok di mana? Hadis. Kalau nggak ada di Quran sama hadis tengok di mana? Tengok di ijma. Kalau nggak ada tengok di mana? Di qiyas, perumpamaan. Kalau nggak ada tengok di mana? Di fatwa ulama. Ada lagi tuh. Nanti ada lagi ini. Ada 11 pengambilan hukum. Wah, nantilah tuh bahas, nanti kalian mumet pula, mimisan gitu. Ya kan? Dah, yang mau dibahas dulu tentang prank. Doa selesai sholat. Ini nak, kita bukan kita zaman sekarang ini aneh.
kita bukan lagi bertengkar sama orang non muslim, tapi kita bertengkar sama orang muslim. Contohnya gimana? Kamu kalau bukan kita nggak bahas pemerintahan. Hari ini tentang bahas aliran. Siapa yang udah tahu aliran dalam Islam? Pasti. Aliran-aliran. Nggak dipelajari ya? Belum. Itu dipelajari nanti di kelas 2 sanawiyah. Aliyah, SMA. Kalau di SMA nggak dipelajari, di Aliyah. Nanti berkelompok-kelompok. Ini spoilernya supaya kalian nanti sana tahu. Nah, itu dia. Jadi gini ya, ceritakan singkatnya. Dulu presidennya umat Islam siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau zaman dulu sahabat-sahabat itu bingung, nanyanya langsung ke Rasulullah. Istilahnya kalau sekarang ustadznya Rasulullah. Setelah Rasulullah wafat, digantikan kepemimpinannya Abu Bakar As-Siddiq, Khulafaur Rasyidin yang 4. Yang kelima, yang ketiga, Ali. yang kedua, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib. Seharusnya ini ada cerita di balik Khulafaur Rasyidin ini. Ada penerusnya yang kelima, Hasan bin Ali, tapi nggak sempat. Maka sampailah yang keempat ini, dirumuskanlah ini menjadi Khulafaur Rasyidin. Pengambilan kepemimpinan yang selanjutnya bukan khalifah lagi, tapi khilafah. Kerajaan-kerajaan. Apa tuh? Muawiyah bin Abu Sufyan. Belajar nggak? Nah, itu dipelajari tuh di kelas 3 SMP Sanawiyah sama Abi Walid nanti, sejarah kebudayaan Islam. Ada lagi namanya kerajaan Turki Utsmani. Ada banyak kerajaan Islam. Sampai lagi dia ke kerajaan Turki Utsmani. Udah habis di situ pecah lagi ke seluruh bagian-bagian penjuru dunia. Samudra Pasai, Demak, apalagi kerajaan-kerajaan yang di Indonesia yang banyak kan. Maka terbentuklah negara. Sejak itulah, pokoknya semenjak peninggalan Nabi gak ada, udah mulai hukum Islam itu agak rancu. Karena dulu kalau yang memfatwakan hukum kan Rasulullah langsung. Dari mana? Dari Allah. Langsung dia pakai wahyu. Nggak main-main. Tapi kalau setelah Rasulullah, siapa? Abu Bakar. Dari mana ngambil hukumnya? Dari Rasulullah. Dulu, makanya gini. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Gitu kan? Jadi taunya pengambilan hukum dari mana? Dari hadis. Mulut ke mulut yang diingat maka disampaikan berulang-ulang. Ini simpel aja ya, habis sampaikan lagi. Mazhab. Tahu ada berapa mazhab dalam Islam? Yang fenomenal 4. Mazhabnya banyak. Mazhab itu sebenarnya gini, ada orang-orang yang ilmunya tingkat tinggi, menafsirkan Al-Quran dan hadis dengan pemikiran-pemikiran dia. Tapi yang populer ada 4. Hana Syahab. Apa tuh? Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Di Indonesia lumrahnya pakai mazhab Syafi'i. Di Syafi'i tidak ada doa bersama. Kamu orang Indonesia bukan? Kenapa pakai doa bersama selesai sholat? Ayo, disuruh Abi, udah gitu aja selesai. Nanti nak, pesan Abi ya. Kalian kan masih SMP, kan belajar agama nih. Kalau kalian ditanya orang, kalau belum tahu, udah bilang aja, salahkan aja Abi. Nggak tahu saya diajari Abi Banu kok gitu, nggak apa-apa. Abi siap terima. Tapi kalau udah sebesar Abi, udah sampai Abi nih kuliah, nggak boleh bilang kayak gitu. Tahu dari mana dalilnya? Kata Ustadz ini, nggak boleh. Saya pernah baca kitab ini di halaman sekian gitu. Harus pakai kayak gitu. Saya pernah baca hadis ini. Nah, saya pernah baca Al-Quran ayat ini, surah ini gitu. Ya, kayak. Nanti kalau dicek salah, Kalau dicek salah berarti kamu yang ngada-ngada. Maka nggak boleh ngada-ngada. Kalau lupa halamannya bilang, seingat saya pernah baca di Al-Quran gitu. Kalau apa sebut nama. Kalau benar, misalnya kamu udah tahu nih, sekarang nih, udah tahu hukumnya, nggak usah pakai nama Abi. Bilangkan langsung aja Qurannya. Misalnya gini, ditanyalah sama orang, kok tahu dari mana kayak gitu? Loh, di Al-Quran ada, penjelasannya di hadis Rasul ada. Abi Banu pun pernah bilang dulu waktu kami belajar, gitu. Jadi nggak boleh mengatasnamakan nama orang, karena harus Quran dulu, Quran, hadis, ijma, qiyas sampai ke bawah. Tapi kalau kalian belum tahu ya udah nggak apa-apa. Oke? Nanti di SMA bahaya tuh. Tahu nih, sekarang Abi aja. Di tempat Abi nggak boleh sholat. Bukan nggak boleh doa selesai sholat itu banyak yang nggak mau. Kalau dulu, zaman dulu Abi kecil,
Habis sholat itu ya berzikir, berdoa, doa bareng-bareng, selesai pulang. Sekarang habis salam, berzikirnya sendiri-sendiri, habis itu kabur doanya. Memang nggak dianjurkan, cuman perbedaannya gini. Dulu Rasulullah kalau sholat, berdasarkan sejarahnya, Rasulullah kan jadi imam, ya kan? Habis itu setelah salam, dia menghadap ke belakang. Iya, memimpin berzikir, tapi nggak kuat-kuat, pelan-pelan. Jadi sahabat-sahabatnya itu ngikuti zikir. Udah gitu, berdoanya nggak ada, sendiri-sendiri. Setelah berdoa, barulah bukan nggak salam-salaman, ceramah. Namanya liko, taklim. Kayak gini kita nih. Yuk kumpul-kumpul. Jadi sahabat-sahabat Rasulullah tuh sama Rasulullah yang mimpin ceramah. Makanya sahabat-sahabat Rasulullah pintar. Zaman sekarang dibuat kayak zamannya Rasulullah, tapi nggak ceramah. Jadi makmumnya on. Kenapa? Nih ya, bahasa halusnya makmumnya jadinya nggak tahu. Tapi kalau bahasa kasarnya makmumnya on. Kenapa? Imamnya balik belakang, ya kan? Ngikuti sunnah Rasulullah, tapi nggak mengajarkan ilmunya. Jadi kan makmumnya tahu-tahu, imamnya balik belakang diam, makmumnya diam juga lah. Habis itu pergi juga dia, tanpa berzikir, tanpa berdoa. Yang benar itu berzikir, habis itu berdoa. Tapi kenapa Bi mengajarkan ini? Dalilnya ada. Kalau ada orang yang berdoa, satu koloni 40 orang, itu doanya pasti salah satunya diijabah karena ada wali di dalamnya. Gitu. Misalnya kita nih, satu kelas ada 40 orang, kita berdoa, Bi berdoa nih, kalian ngaminin. Itu udah pasti doanya terijabah. Karena apa? Karena satu di antara yang 40 orang itu pasti ada wali di dalam. Maka Abi anjurkan untuk menghafal doa-doa selesai sholat. Oke ya, gitu ya. Dah, langsung aja lah kita ke pokok pembahasannya. Setoran hafalan. Bi, kenapa mesti itu? Itu masih keceng. Nah, itu yang ada di tuntunan sholat Abi ketikkan di situ. Kalau yang mau pro doanya ada lagi. Ya, itu masih doa keceng, masih yang tidak ada dirubah-rubah dari tuntunan sholat, cuma ditambah-tambah sedikit. Tapi kalau untuk yang pro, misalnya Bi doa pengen ini, ada sendiri. Nanti kalau kalian mau japri. Oke? Kayak mana sistemnya ya? Oh, udahlah, ini Abi tutup dulu. Oke guys, jadi sekian aja untuk kali ini. Kita insya Allah sambung lagi di lain kesempatan. Komen di bawah apa yang mau dikomenin. Pokoknya nanti insya Allah kita balas. Kalau nggak sempat ya nanti kita balas juga, tapi lama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And Subret channel ini ya wajib, pokoknya wajib. Asyik. Subret. Tek.